宜修你疯了，出来搅什么？反了，你没机会了。后羿弓。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan tonggak dari Tomb of Fallen God, tepatnya episode 19. Untuk di part kali ini kita akan melihat kalau Chenan akan menggunakan busur Hoi terus menerus ataupun melewati batasannya ya. Dan dia akanlah dibantu oleh sang naga kuno untuk membalaskan dendam masa lalunya dengan wilayah barat, terutama ya kepada si Jonas sang malaikat guys. Jadi ya ini bukanlah menjadi perebutan harta karun, melainkan pertarungan balas dendam antara wilayah timur dengan wilayah barat. Kalau begitu ya langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah menampakkan wujud aslinya kalau dia adalah sang malaikat legendaris, ya tetap saja kita panggil sebagai Jonas. Dengan kehadirannya membuat para praktisi wilayah timur sungguhlah ketakutan, karena mereka tahu malaikat ini memiliki kekuatan mengerikan dan bisa-bisanya Chenan hanya menarik busur Hoi sampai membuat dia mengungkapkan wujud aslinya. Namun dengan kehadirannya juga dipertanyakan oleh sang naga iblis kuno kalau malaikat ini berada di alam atas. Bisa-bisanya dia memasuki alam dunia fana sesuai aturan mereka telah melewati batasan. Tetapi ya si Jonas berkata siapa yang akanlah menegakkan hukum, sebab merekalah yang membuat hukum itu. Jadi mereka bebas untuklah melanggarnya. Enak banget ngomongnya. Lalu datanglah salah satu orang terkuat dari tanah suci kuno wilayah timur, yang tak lain adalah Wangxi yang berasal dari istana surga ungu. Kedatangannya ya membuat seluruh praktisi wilayah timur benar-benar terkejut dan menganggap kalau pertarungan ini bukan lagi di ranah mereka. Ya jelas dong. Bahkan ya untuk ketiga monster tua ini juga sudah lama tidaklah mendengar nama tersebut. Kalau dihitung-hitung ya sudah 140 tahun. Dan Wangxi membalas pernyataan dari sang malaikat, meskipun para penegak hukum diam 1000 kata selama dia berada di sini, maka ya mereka tidak akanlah menoleransi ras asing yang merajalela. Dan datang satu lagi sosok terkuat yang tak lain adalah Tuan Long dengan menggunakan wujud naga ilahi timur, membuat semua orang terkejut-kejut. Dan dia meminta bantuan kepada Chenan, tembakanlah anak panah busur Hoi kepada malaikat tersebut. Karena dia memiliki dendam terdalam kepada para malaikat. Sontak ya Chenan mempertanyakan apa dendamnya. Tuan Long memberitahu beribu-ribu tahun yang lalu manusia burung ini dan tuannya telah menyakiti orang-orang terpenting dalam hidupnya. Jadi ya dendam ini hanya akanlah berakhir dengan kematian. Chenan yang bisa merasakan dendam dari Tuan Long begitu dalam, dia bersedia untuklah membantu membalaskan dendamnya. Lalu terdengarlah suara orang yang tidak dikenal dengan berkata sifat iblis jarang terbangun, tubuh hancur, jiwa padam, atau menjadi iblis yang begitu hebat. Perkataan ini ya membuat semuanya kebingungan siapa yang berbicara. Untuk si Jonas tahu yang berbicara ini berasal dari bawah tanah. Untuk Camilla tetaplah meremehkan. Meskipun mereka berhasil mencapai alam puncak, tidaklah mengubah kalau mereka ini hanyalah manusia biasa. Tetapi Jonas menyangkalnya. Meski mereka mempunyai tubuh manusia yang begitu rentan, namun faktanya tubuh manusia adalah penyamaran yang melindungi mereka dari kesengsaraan surgawi. Dan sekarang wujud asli dia telah diketahui dan mereka berdua tidak boleh dengan mudah memperlihatkan wujud aslinya. Mendengar arahan tersebut ya,
Camilla dan Aime tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu memulai serangan pertamanya dengan pemusnahan cahaya. Dengan kemampuan tersebut, membuat beberapa dari mereka haruslah tumbang, tetapi tidak untuk orang-orang kuat, guys. Qingshou不过如此。天使私闯人间，犯我东土，当形神俱灭。 Untuklah Wangxi, dia langsung mengerahkan serangannya, membuat sang malaikat langsunglah menekankan. Semua ini adalah kehendak dari Tuan mereka. Siapapun yang mencoba untuklah menghalanginya, maka akanlah menerima konsekuensinya. Tuan yang mereka maksud adalah Tuhan Perang. Ya, jangan disangkut pautin dengan dunia nyata. Sedangkan untuk Chenan dan Tuan Long, mereka sedanglah bersiap-siap untuk menembakkan anak panah. Tetapi Chenan memberitahu kalau anak panah sebelumnya telah menghabiskan banyak sekali energi dan darah miliknya. Tetapi Tuan Long meminta tidak perlu khawatir, dia akanlah mengerahkan segalanya selama mereka berhasil untuklah mengalahkan manusia burung ini. Dan kali ini Tuan Long akanlah menyalurkan semua darah naganya, sehingga Chenan langsung mempersiapkan anak panahnya. Untuk si Jonas langsunglah menyadari kalau dirinya dalam bahaya, sehingga ya dia menerjang ke arah Chenan sembari berkata apakah dia sungguh-sungguh mengira kalau dirinya tidak dapat menyentuhnya. Lantas Chenan juga menantangnya, kalau begitu ayolah coba. Namun tiba-tiba si Jonas langsunglah mundur. Karena ya munculnya petaka surgawi atau kesengsaraan guntur yang membuat dia sangatlah ketakutan. Untuk Wangxi yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Serangan yang akan dikerahkan oleh Chenan ternyata berada di tingkat ke-7 dan itu akanlah memicu kesengsaraan guntur. Jadi ya untuk saat ini tidak ada satu orang pun yang berani untuklah mendekati Chenan, guys. Sekalinya mendekati ya sudah pasti akan terkena guntur. Tuan Long sangatlah kesal, bisa-bisanya di waktu seperti ini surga mencoba untuklah menggagalkan rencana mereka. Alasan kesengsaraan guntur bisalah muncul karena adanya hukum langit dan bumi. Makhluk yang luar biasa kuatnya tidak akanlah diizinkan untuk tinggal di dunia manusia. Pantas saja ya untuk sang malaikat memang tidak diperbolehkan memasuki alam dunia fana. Mendengar itu ya Chenan langsung menilai apakah kekuatan mereka berdua ini terbilang begitu sangatlah kuat, dan Tuan Long mengiyakannya. Kekuatan yang mereka keluarkan ini sudahlah melampaui batasan alam ini. Lantas Chenan menjadi penasaran, jika anak panah ini dia lepaskan, apa yang akan terjadi kepada lawannya? Untuk si Jonas, dia sudahlah ketar-ketir. Dia tidak bisa membiarkan panah darah ini terus memperoleh kekuatan. Sayangnya, si Jonas ini telah terlambat untuk menghentikan Chenan, sehingga panah darah Buserhoi dilepaskan.
了！你没机会了，后羿弓，去！ Dan si Jonas secara terang-terangan untuklah menahannya. Namun, panah darah ini sungguh begitu kuat, membuat tubuhnya langsunglah hancur. Dari tangan kirinya yang terputus, sampai semua sayapnya juga hancur. Hal ini sungguhlah tidak diterima oleh Jonas. Bisa-bisanya manusia fana melukai dia sampai seperti ini. Dan Jonas langsunglah menerjang untuk mengakhiri hidup dari Chenan. Sedangkan untuk Chenan sendiri, dia juga sudahlah kelelahan. Tetapi pertarungan dia belumlah berakhir. Chenan kembali bangkit dengan mengerahkan telapak giok. Tetapi kali ini Jonas pintar, dia langsunglah menghindarnya. Sayangnya ya percuma saja dia menghindar karena untuk Tuan Long langsunglah memutar balikan serangan telapak giok tersebut ke arahnya. Begitu juga dengan Chenan langsung mengambil kesempatan untuklah mengerahkan serangan keduanya. Kini dua telapak giok langsunglah menghimpit tubuhnya. Dengan cepat ya Jonas langsung mengeluarkan pertahanan yang membuat benturan terjadi. Dan ternyata ya, dua telapak giok masihlah belum cukup untuk mengakhiri pertarungan ini. Dan si Jonas tertawa terbahak-bahak. Karena ya untuk Chenan sudah tidak bisa untuklah menembakkan anak panah lagi guys. Namun Chenan membalas, apakah dia berpikir seperti itu? Jika iya, maka dia telah salah besar. Sebagaimana kita tahu dari season pertama, penjelasan dari busur Hoi, anak panah yang telah dilepaskan tidak akanlah menghilang sampai lawannya benar-benar berakhir. Apalagi ya ini anak panahnya telah digabungkan oleh kekuatan darah naga. Sudah pasti memiliki kekuatan yang lebih. Dan tampak dari belakang anak panah ini langsunglah menembus tubuh dari sang malaikat Jonas. Untuk Tuan Li dan Tuan Zhao benar-benar sangatlah takjub dengan busur Hoi. Bahkan ya mereka memperhitungkan meski seluruh wilayah timur bergabung menjadi satu untuk mengalahkan busur Hoi, kelihatannya itu sangatlah mustahil. Sayangnya pertarungan benar-benar belum berakhir. Ternyata untuk si malaikat Jonas ini masih bisa untuklah bergerak. Meskipun ya tubuhnya sudahlah bolong dan dia meminta kepada Aime dan Camilla untuklah membantunya mengakhiri ini semua. Tetapi ya secara tiba-tiba terdengarlah suara pria yang tidak dikenal sebelumnya dengan mempertanyakan siapa yang berani membuat keributan seperti ini. Dan Chenan langsunglah teringat dengan sosok yang begitu besar yang dia temui sebelumnya. Dan kata-kata yang sampai saat ini sama sekali belumlah dia mengerti. Dan akhirnya ya sosok tersebut terbangun dengan mengeluarkan tekanan yang begitu sangatlah besar. Dan mereka menyebutnya sebagai tubuh abadi. Sangat begitu beruntungnya, ternyata ya sosok tubuh abadi ini berasal dari wilayah timur. Dan dia mengetahui kalau adanya malaikat berada di wilayahnya. Dan dia mempertanyakan siapa yang memberikan keberanian kepada mereka untuklah memasuki wilayah kultivasi timurnya. Hanya dengan satu jentikan jari saja, serangan yang begitu besar mengarah kepada si malaikat Jonas. Dan si Jonas ya langsung tahu kalau di depannya ini adalah sang penegak hukum timur. Dia tidak menyangka ternyata dirinya masihlah hidup.
Dan akhirnya serangan tersebut mengakhiri hidup dari si Jonas. Lalu ya, tubuh abadi langsunglah mentargetkan mereka berdua, membuat mereka berdua langsunglah ketar-ketir dan terpaksa untuklah memperlihatkan wujud asli mereka, guys. Mengeluarkan wujud aslinya saja ya, belum tentu mereka bisa melarikan diri, apalagi jika tidak, sudah pasti akanlah wassalam. Dan mereka pun menggabungkan kekuatan dari penghakiman guntur dan pemurnian cahaya dijadikan satu. Tetapi ya, untuk tubuh abadi langsunglah tersenyum sinis kepada mereka, karena serangan seperti ini tidaklah mungkin bisa untuklah menjatuhkannya, guys. Dan tubuh abadi sama sekali tidaklah menghindar. Justru dia menerima serangan tersebut tanpa adanya pertahanan, guys. Namun ya, serangan ini memang tidak berpengaruh kepadanya. Lantas ya, untuk Aime menjadi begitu sangatlah terkejut-kejut. Menyadari serangan mereka tidaklah berpengaruh, mereka berdua berniat untuklah melarikan diri. Tetapi tubuh abadi telah mengeluarkan pedang yang begitu sangatlah besar. Satu ayunan pedang mungkin ya jaraknya bisa beratus-ratus kilometer. Dan Aime tidaklah sempat untuklah melarikan diri. Tidak ada pilihan, dia pun langsunglah membuat pertahanan seadanya. Alhasil ya, tubuhnya langsunglah terbelah menjadi dua bagian. Begitu juga dengan Camilla. Dan pada akhirnya, tiga malaikat ini yang setara dengan ahli bela diri tingkat ke-6 tewas hanya dalam satu serangan saja. Chenan sampai tercengang-cengang. Dia mengaku kalau pertarungan ini bukan lagi di ranahnya, guys. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini. Ya, untuk episode kali sih benar-benar puas ya dengan kedatangan dari tubuh abadi dan juga kemampuan dari Chenan menggunakan busur Hoi. Karena ya, hanya dia satu-satunya orang yang bisa untuklah mengendalikan busur Hoi. Karena ya, memang senjata dia sendiri. Dan untuk di episode berikutnya ya, kita akanlah melihat asal-usul dari tubuh abadi dan juga kebingungan dari tubuh abadi. Kebangkitan dia ini menjadi satu tanda tanya. Dia ini siapa dan seharusnya dia menjadi siapa. Dan tampaknya Chenan tidak akan lagi mendapatkan cerita asal-usulnya, guys. Setiap dia inginlah mendapati asal-usulnya, pasti ada aja masalah yang akan datang, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.